أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, bapak yang kami muliakan, sebenarnya menambah sesuatu yang tidak perlu ditambah, bagaikan menabur gula di dalam semangkuk madu. Kalau Ustaz Nurman dulu bilang bagaikan apa? Ibarat menabur garam di lautan. Kalau kita tidak menabur gula di dalam semangkuk madu, ya. Sudah lengkap. Cuma ada sedikit motivasi ini untuk saya sebenarnya, untuk saya dan kita semua. Bahwasanya untuk belajar, teman-teman, adalah sebuah kemestian, dan kawan-kawan tentu sudah tahu bahwasanya belajar ilmu agama adalah poros dasar dalam agama kita. Setiap muslim tidak boleh jahil tentang agamanya yang merupakan hal-hal yang tidak boleh tidak kita tahu. Karena ilmu agama itu luas, ya, luas sekali, dan ada hal-hal yang urgen, tidak boleh setiap muslim tidak tahu, seperti tentang usul iman, ya, kemudian tentang rukun Islam, dan hal-hal yang membuat pembeda antara satu dengan yang lainnya. Maksudnya antara manhaj yang sahih, antara jalan yang sahih dengan orang-orang yang menyimpang. Itu tidak boleh tidak tahu. Adapun yang furu', ini sangat luas sekali, tentunya butuh waktu untuk belajar sampai memahami dengan baik. Belajar ilmu agama, teman-teman, ilmu agama merupakan sumber kebaikan. Dia akan mengatur segala urusan. Beda dengan ilmu dunia. Kalau ilmu dunia tidak mengatur ilmu agama, tapi kalau ilmu agama mengatur ilmu dunia. Oleh karenanya wajib kita untuk pelajari ilmu agama. Adapun untuk dalil dan hadis, tentu kawan-kawan sudah tersimpan di kepala dan dada semuanya, ya, tentang keutamaan belajar. Namun cukuplah untuk mengingatkan hati saya dan kita semua tentang keutamaan ilmu ketika Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim di surat Taha, wa qur rabbi zidni ilman. Ini ayat khitabnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, dan katakanlah, Rabbi zidni ilman, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya Nabi SAW tidak diperintahkan untuk meminta harta. Tidak ada zidni malan, ya Allah tambahlah bagiku harta. Walaupun harta kita butuhkan, akan tetapi Nabi justru diperintahkan apa? Untuk meminta ilmu. Dan ini sudah cukup dasar bagi kita tentang keutamaan menuntut ilmu agama. Kemudian dalam ayat lain juga, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Oleh karenanya kunci atau prinsip hidup yang mesti kita pegang adalah terus belajar dengan segala kemudahan atau segala akses yang memudahkan kita untuk meraihnya, baik itu hadir di belajar offline yang sudah disediakan oleh kawan-kawan kita di sini, ataupun pelajaran online. Dan walaupun itu tidak menutup kemungkinan kita untuk meraih ilmu, tergantung kepada keikhlasan dan keseriusan kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata beliau, ta'allamil ilman fa innal mar'a la yuladu aliman. Hendaklah kalian terus belajar, karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan berilmu langsung, tidak ada, berproses. Jadi kalau kita lihat bagaimana Ustaz Abu Najibah dengan keilmuan beliau, jangan lihat proses jangan lihat hasil beliau yang sekarang. Sa'wadi dengan keluasan thaqafah beliau dalam masalah keilmuan, jangan lihat hasil beliau yang sekarang, tapi lihat proses jungkir balik barangkali, ya, yang sudah beliau tempuh. Nah, artinya yang dinilai adalah proses. Apalagi teman-teman, saya sering mengingatkan diri saya dan kawan-kawan juga, mumpung kita ada di negeri Qatar, tempat merantau yang saya lihat, yang sejauh yang kita ketahui, wilayah merantau yang baik. Dalam artinya, teman-teman, kita merantau walaupun ke negeri asing, tapi negeri ini aman. Kita tidak ada intimidasi, bebas dari tekanan, dan kita untuk belajar ilmu agama masih tergolong terbukalah. Ini peluang bagi saya dan kita semua
kondisi aman seperti ini tidak seperti di sebagian negara lain yang carut marut, intimidasi, tekanan segala macamnya. Peluang bagi kita belajar. Peluang bagi kita untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai kita belajar berangkat ke negeri orang merantau prinsipnya hanya harta dan urusan dunia. Tapi selipkanlah di sana obsesi yang besar, lebih besar daripada ini adalah belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama. Karena merantau bukan hanya untuk mencari harta, tidak hanya mencari harta, tetapi selipkanlah niat yang besar, obsesi yang besar, himmah yang tinggi untuk meraih ilmu agama. Ada satu poin teman-teman yang saya baru dapat tentang faedah bagaimana para ulama kita memotivasi agar terus berupaya ya, walaupun tidak akan bisa istiqamah langgeng terus, tetapi minimal kita ada upaya untuk ke sana membuka dan terus menghadiri, menghidupkan sunnah majelis ilmu. Kalau kata Ustaz Wadi tadi, beliau ingatkan kita dengan hadis orang-orang yang belajar di majelis ilmu hum julasa'um la yashqi jalisuhum. Orang-orang yang duduk itu tidak akan merugi hadir bersama orang-orang yang menuntut ilmu. Ada ruginya. Tetapi ada faedah bahwasanya ini peringatan untuk saya dan kawan-kawan juga. Kadang kita sudah buka sebuah majelis ilmu, apa bentuknya, baik itu masalah fikih atau masalah sejarah atau akidah, tapi tidak bisa bertahan lama. Hanya semangatnya itu di 1, 2, 5 kali pertemuan. Kali ke-7 itu sudah mulai meredup. Kali ke-11 itu sudah mulai kayak ekor tikus. Pangkalnya besar, ujungnya kecil. Banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Ya, itu udah banyak tuh. Nah, gitu teman-teman. Jadi tapi ini biasa, manusiawi. Walaupun itu bukan sesuatu yang dipuji dan tidak pula dicela, itu manusiawi. Akan tetapi kita punya prinsip. Maksudnya bagaimana ilmu majelis ilmu yang sudah kita buka upayakan bertahan. Dan masing-masing kita punya andil untuk menghadiri, untuk menghidupkannya dengan kemampuan yang bisa kita miliki. Dengan kemampuan yang bisa kita miliki. Ini banyak. Alhamdulillah Ustaz Abu Najibah belum punya majlis, Ustaz Abu Azim belum punya majlis, Ustaz Isnan di Doha belum punya majlis, dan kawan-kawan banyak yang online ataupun yang offline. Artinya setiap kita berupaya untuk memiliki andil bagaimana memotivasi kawan-kawan agar kita menyemangati. Maka terima kasih kepada Uda Zuhdi, jazakallahu khairan, yang memfasilitasi acara ini agar bisa menyampaikan sedikit pesan untuk saya dan kita semua. Majlis yang sudah ada upayakan untuk bertahan walaupun yang hadir hanya sedikit. Ada satu asar teman-teman yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi, Syamsuddin Al-Zahabi rahimahullah, dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Ketika beliau mengupas tentang biografi seorang ulama, seorang tabi'in, kibarut tabi'in, yaitu Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah. Imam Atha ma'ruf, seorang faqih ya, yang ahli fatwa di musim haji. Ketika beliau menjelaskan tentang biografi bagaimana keutamaan Imam Atha bin Abi Rabah, beliau menukilkan sebuah perkataan dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, di mana Al-Auza'i mengatakan mata Atha'u ibnu Abi Rabah yawman mat wa huwa arda ahli al-ardi 'inda an-nas. Telah wafat Al-Imam Atha bin Abi Rabah rahimahullah, padahal di saat dia meninggal itu dan sebelumnya dia termasuk ulama ahli ilmu ya, yang paling diredai dan dicintai oleh manusia. Tetapi kata beliau, perhatikan yang syahid sesuai dengan bahasan kita adalah wama yashhadu majlisahu illa tis'atun aw thamaniyah. Padahal di masa beliau hidup, ketika majlis beliau membuka majlis ilmu, tidak ada yang hadir di majlis beliau kecuali sekitar 9 atau 8 orang saja. Allahu Akbar. Imam besar yang tidak diragui keilmuan beliau. Ya, tempat bertanya para tabi'in di masa itu. Tapi yang namanya majlis tidak harus ramai, teman-teman. Tidak harus ramai. Antum jangan bayangkan pula majlis kita harus seperti ustaz yang besar, tidak harus ramai. Yang penting ada, usahakan untuk terus langgeng berlanjut.
dapat kita 2, 3, 5 faedah dari majlis, itu yang kita akan kita bawa. Ya. Jadi majlis usahakan ada. Ada satu lagi. Al-Imam Abu Ya'la Al-Khalili dalam kitab beliau Al-Irsyad fi Ma'rifati Ashabil Hadith. Beliau menukilkan perkataan Abu Bakar bin Ayyash rahimahullah. Apa kata Abu Bakar bin Ayyash? Qultu lil A'mash. Aku pernah bertanya kepada Al-Imam A'mash. A'mash para tabaqat tabi'in, saya tidak ingat apa 3 atau ke-4. Tapi dia berkata, apa kata beliau kepada Imam Ahmad? Wahai Imam, ya, kam yajtami'un nasu 'inda Ibrahim An-Nakhai. Wahai Imam, berapa orang dulu orang-orang menuntut ilmu, belajar, duduk di majlis Imam Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai ma'ruf. Beliau ulama, termasuk ulama salaf yang terkenal. Apa kata beliau? Kata beliau mungkin sekitar 6 atau 5, sekitar 5 atau 6 orang saja. Tapi meskipun demikian teman-teman, majlis terus berlanjut. Ya, majlis terus berlanjut. Artinya makanya bagi cukup mengesankan bagi kita kalau ada kawan-kawan yang di saat ada majlis ilmu yang sudah dibuka, awalnya ramai, terus lama-lama mungkin sekitar tinggal 5 orang, 7 orang. Yang lain pada ikut ngaruh atau berpengaruh. Ditinggalkan majlis ilmu atau diusulkan sudah majlis ilmu dilipat saja. Ini kurang kurang tepatlah. Karenanya ini nasihat untuk saya dan kita semua. Semoga bermanfaat apa yang kita dengar dan kita sampaikan, dan hendaknya membuka hati saya dan kita semua bagaimana untuk memperhatikan tentang majlis ilmu, sebagaimana perkataan An-Nazim, karrir alayya hadithahum ya hadi fa hadithuhum yujli lil fuadi asadi. Hendaklah banyak-banyak kita membaca, ceritakan kepada saya tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu, kisah-kisah keteladanan orang terdahulu. Kenapa? Karena hal itu bisa mencairkan hati yang butuh dicairkan. Wassallallahu wasallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.